Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Raffi Aryadi, MPD, selaku narasumber kita pada kegiatan kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema menyusun dupak guru. Bapak Ibu yang saya hormati juga para peserta kelas virtual dari Sabang sampai Merauke pesertanya, yang pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kegiatan kelas di Zoom meeting, yang mana pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan menyambung apa yang kita sudah bahas pada hari Sabtu kemarin. Kemudian pada malam hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan materi terkait dengan penyusunan dupa guru. Pada minggu lalu, pada hari Sabtu, kita sudah bahas terkait dengan bagaimana pedoman ataupun penyusunan PK guru itu sendiri, sampai dengan unsur-unsur penilaian pada pengajaran. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan agenda kita akan membahas ataupun banyak berdiskusi terkait dengan penilaian pada publikasi dan unsur penunjang. Kurang lebih seperti itu. Dan pada hari ketiga, besok kita akan coba untuk melihat ataupun praktek secara langsung Bapak Ibu bisa menyusun ataupun mengisi format ataupun aplikasi di Dupak. Mudah-mudahan bisa kita coba dan difasilitasi oleh Bapak narasumber. Untuk lebih barokahnya, pada malam hari ini kita akan buka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak Ibu niatkan dan Bapak Ibu ikhtiarkan pada malam hari ini mendapatkan manfaat dan berkah tentunya. Amin. Untuk diketahui Bapak Ibu, sekali lagi, mungkin banyak sekali pertanyaan, banyak sekali sharing yang Bapak Ibu lakukan, apakah dari narasumber dan dari Bapak Ibu yang bertanya ataupun sharing, silahkan WA group tersebut bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk sharing. Apakah ada pertanyaan ataupun ada yang Bapak Ibu bisa diskusikan di grup tersebut. Namun jangan lupa juga untuk menyimak chatting group. Mungkin ada yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber ataupun yang sudah dijawab oleh Bapak narasumber di WA group, itu bisa disimak lagi agar tidak diulang-ulang ataupun berulang pertanyaannya. Agar pertanyaan Bapak Ibu bisa maksimal dijawab ataupun apa yang menjadi kendala dan sharing Bapak Ibu di proses penyusunan angka kredit Bapak Ibu bisa terjawab dan ada solusinya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Raffi Aryadi untuk menyampaikan materi kita yang kedua pada malam hari ini. Kepada Bapak Raffi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita pada malam ini atas anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan sesi kedua tentang penyusunan dupak jabatan guru yang pada kemarin kita sudah membahas tentang salah satu unsur dalam penilaian dupak, yaitu unsur pembelajaran, yang dimana penilaiannya didasarkan dari konversi nilai PK guru. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat, guru-guru inovatif Indonesia sudah merespon dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin masukan-masukan yang terkait dalam pelaksanaan PK Guru kemarin. Ya meskipun beberapa chat tidak bisa kami balas satu persatu, karena kadangkala yang di topiknya adalah topik yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi untuk itu kami mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan yang kemarin berhubungan dengan PKB, ya itu akan kita bahas tuntas pada malam hari ini. Dan sekaligus nanti kita akan membahas juga tentang unsur penunjang. Kita harapkan pada malam hari ini untuk wawasan tentang penilaian dupak guru, unsur-unsur apa yang dipersyaratkan dapat kita tuntaskan malam ini, dan pada kesempatan berikutnya, insya Allah besok malam bisa kita praktekkan apa yang akan Bapak Ibu susun ya nantinya dalam mengajukan dupak guru ya. Jadi untuk sebagai informasi awal nanti diharapkan Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibutuhkan dalam penyusunan dupak guru, dari dokumen-dokumen kepegawaian dan barangkali juga unsur-unsur yang diperlukan, perangkat-perangkat, lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai dokumen yang harus dilampirkan dalam dupak guru. Ya, untuk beberapa kota kabupaten sudah melaksanakan dupak online, dan penyusunan dupak dilakukan setiap tahun, namun ada juga di beberapa daerah yang lain penyusunan dupak masih manual, termasuk yang di pusat ya. Jadi Bapak Ibu yang akan naik dari 4B ke 4C maka masih manual, artinya melampirkan seluruh bukti fisik ya ke PO Box LPMP ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mengulas kembali sedikit ya tentang apa yang sudah kita bahas kemarin, tetapi hanya bagian-bagian yang penting saja yang nanti akan kita tegaskan, sedangkan beberapa bagian tertentu nanti kalau memang butuh penajaman ya dalam pembahasannya, nanti kita akan bahas secara detail. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu sambil mengulas kembali apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Sudah bisa muncul ya Pak? Sudah ya? Bisa diperbesar sedikit Pak Raffi? Oke. Di full screen-nya. Sudah, ini sudah? Sudah muncul, cuman masih kecil. Oh, kecil. Tampilan full screen. Sudah cukup ya? Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita kilas balik sebentar saja ya, karena kemarin kita langsung menuju pembahasan tentang PK Guru. Sebenarnya ada satu unsur lagi yang harus dibahas, yaitu tentang unsur pendidikan ya, yang menjadi salah satu sub dari unsur utama ya. Nah, ini rangkuman dari apa yang akan kita bahas ya, bahwa dupak itu terdiri dari dua unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama minimal 90%
terdiri dari subunsur pendidikan, subunsur pembelajaran, subunsur PKB. Belum bergerak screen-nya. Oh, belum bergerak screen-nya. Ya, ini memang masih kita membahas ini. Ya, sedangkan unsur penunjang ada ijazah yang tidak sesuai, pendidikan yang tidak linear, kemudian pendukung tugas guru dan penghargaan atau tanda jasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sekilas tentang yang ini unsur pendidikan, dan yang utama nanti kita akan membahas pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan sekaligus juga nanti kita akan membahas unsur penunjang. Nah, ini Bapak Ibu merupakan rangkuman dari seluruh rangkaian perhitungan angka kredit. Ini angka-angka ini nanti memang ini kemarin agak rumit perhitungannya ya, tapi insya Allah pada kesempatan besok kalau kita sudah menggunakan aplikasi maka semuanya menjadi mudah ya, tinggal klik-klik saja itu sudah akan muncul semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan bagaimana perhitungan masing-masing unsur ini sesuai dengan pangkat golongan masing-masing. Ya, jadi yang kuning, yang kuning ini adalah yang kemarin kita bahas, penilaiannya melalui PK guru, dan yang ini pengembangan diri. Bagian yang depan ini adalah minimal perolehan untuk unsur pengembangan diri, dan yang kanan ini adalah dari publikasi ilmiah atau karya inovatif, ya, di mana untuk masing-masing ya belum terlihat. Screen-nya belum terlihat. Ya, mungkin macet dia. Coba mungkin bisa diulang screen-nya, Pak. Oh iya. Di stop dulu kemudian di share lagi. Oh, Masya Allah. Ya. Sudah muncul. Sudah. Mungkin tidak perlu diperbesar aja seperti ini aja. Tidak apa-apa, Pak. Ya, ini ada. Sudah ya. Ya? Hilang lagi. Tadi sudah muncul, hilang lagi, Pak. Ini. Ya, sudah. Mungkin diperbesar ini aja ya. Diperbesar aja sedikit, tidak perlu di full screen. Nah, oke. Nah, gini ya. Ya. Cukup ya. Ya, cukup. Ya, cukup. Mungkin gangguan kalau di full screen tuh. Ya. Ya. Silakan, Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi pada tayangan yang ini merupakan rangkaian keseluruhan dari cara-cara perhitungan untuk pengusulan upah guru. Ya, nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa mencermati angka-angka yang dibutuhkan, poin-poinnya yang mana sesuai dengan pangkat golongan masing-masing. Yang berwarna kuning ini adalah yang dari unsur pembelajaran atau bimbingan. Kemarin sudah tuntas kita bahas. Kemudian yang bagian ini, bagian yang tengah ini adalah dari unsur PKB yang terdiri dari pengembangan diri untuk bagian yang pertama ini, ya. Kemudian yang publikasi ilmiah dan karya inovatif pada bagian yang kedua. Ya, khusus untuk yang publikasi ilmiah dan karya inovatif ini ada beberapa persyaratan tertentu, khususnya bagi yang Bapak Ibu akan naik ke golongan 4, ya, mulai dari 3D ke 4A, ya. Itu sudah ada syarat-syarat khusus.
yang berwarna merah ini, ya, di mana yang merah-merah ini mensyaratkan ada publikasi ilmiah yang berupa penelitian. Ya mungkin yang paling mudah nanti kita bagi guru adalah PTK, ya. Kemudian untuk yang 4A ke 4B, ya, selain PTK harus ada artikel yang dimuat dalam jurnal ISSN, ya, dan seterusnya. Nanti yang ke 4C ke 4D ada presentasi ilmiah. Baik, ini kita lanjutkan. Nah, ini sebagai pelengkap dari apa yang tadi telah kami sampaikan. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu tentang unsur utama yang pertama. Sebelum yang kemarin sebenarnya ini yang harus kita sampaikan, bahwa unsur pertamanya adalah pendidikan. Bagi Bapak Ibu yang telah memperoleh atau melanjutkan studi di strata 2, maka akan dihitung, dijadikan angkanya menjadi 150, sehingga nanti pada perhitungan angka kredit yang sebelumnya 100 menjadi 150, maka akan ditambahkan poin sebesar 50, ya. Ini untuk ijazah S2 yang linear dengan ijazah S1 ataupun yang sesuai dengan sertifikasi, ya. Apa syarat untuk pengajuan ini? Maka ada 3 syarat, ya, yaitu yang pertama harus ada keabsahan atau legalitas ijazah yang dilegalisir oleh dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur dari perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut, dan harus berakreditasi minimal B, ya. Nah, kemudian linearitasnya yaitu sesuai antara pendidikan yang ditempuh itu dengan bidang tugas atau sertifikat pendidikannya, ya. Kemudian yang ketiga, kelengkapan administrasi harus melampirkan surat izin belajar ataupun surat tugas belajar. Surat izin belajar ini bentuk dari surat yang jika tempat pelaksanaan S2-nya atau S3-nya itu berada satu wilayah dengan Bapak Ibu sekalian, ya, dengan wilayah kerja. Sedangkan jika tempat dari pendidikan itu berada jauh, ya, atau di luar wilayah, maka bentuknya adalah surat tugas belajar. Mohon ini dipastikan Bapak Ibu, karena beberapa kasus ternyata guru tidak melampirkan surat izin ataupun surat tugas sehingga tidak bisa diakui, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan lanjut studi, pastikan ada surat izin atau surat tugas belajar. Itu untuk unsur pendidikan, ya. Kemudian unsur kedua yang kemarin adalah unsur pembelajaran yang melalui PK Guru yang sudah kita bahas, dan sekarang kita akan membahas unsur utama yang ketiga, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Ini ringkasannya Bapak Ibu. Jadi PKB ini terdiri dari 3 subunsur, yaitu unsur pengembangan diri, unsur publikasi ilmiah, dan unsur karya inovatif. Untuk yang pertama, dia mempersyaratkan khusus, dan yang kedua dan ketiga, PIKI ini menjadi satu
satu opsi ya. Namun tetap juga nanti akan ada syarat-syarat tertentu. Nah, ini bisa kita lihat pengembangan diri itu terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Sedangkan publikasi ilmiah itu ada 3 jenis kegiatannya, yaitu presentasi pada forum ilmiah, yang kedua publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, yang ketiga publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru. Ya. Kemudian yang karya inovatif ini menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni. Kemudian yang ketiga, membuat memodifikasi alat pelajaran, alat peraga atau praktikum. Yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Nah, nanti ini akan kita bahas detail, mungkin juga pada bagian-bagian tertentu akan kita skip sekiranya sudah cukup jelas. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini juga sudah kita maklum ya, barangkali kita semuanya. Yang dimaksud dengan pengembangan diri ini berupa kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru ya, dalam bentuk kursus, dalam bentuk pelatihan, penataran maupun bentuk diklat lain. Untuk 2019 ini sudah ada regulasinya. Bagaimana bentuk kegiatan dari diklat fungsional ini? Itu bisa melalui 3 moda ya Bapak Ibu ya. Melalui tatap muka, kemudian melalui daring, dan melalui moda kombinasi ya. Ini khususnya pada saat pandemi 2 tahun terakhir kemarin ini banyak sekali diklat-diklat yang dilaksanakan secara daring, dan itu tidak ada masalah ya, sudah diakomodir regulasinya, jadi tidak harus melalui moda tatap muka. Nah, jadi ini selain daring full juga boleh melalui kombinasi ya, melalui tatap muka pada satu sesi, kemudian daring pada sesi yang lain. Nah, untuk pengakuan angka kredit, maka diklat yang memperoleh bisa dihitung angka kreditnya adalah diklat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 30 jam pelajaran ya. Nah, ini ada rentangnya. Untuk diklat yang dilaksanakan 30 sampai 80 jam itu diberikan angka kredit 1, diklat yang dilaksanakan 81 sampai 180 jam ini 2, dan seterusnya ya. Nah, sampai dengan ini yang lebih dari 960 jam ini dihitung angka kreditnya sebesar 15. Ya, ini mungkin pada pelaksanaan moda-moda daring yang kemarin mungkin dilaksanakan rata-rata berada di kisaran ini ya. Tapi mungkin pada saat tertentu, pada ini untuk guru-guru SMK, ada istilahnya keahlian ganda, itu diklatnya sangat lama, itu diakui 15 angka kreditnya. Dan bisa jadi mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ikut dalam diklat-diklat dalam guru penggerak dan seterusnya, mungkin juga sebagai pendamping praktik ya, itu juga lama waktunya, bisa jadi nanti akan memperoleh angka kredit dari unsur pengembangan diri ini cukup besar ya.
Nah, untuk bukti fisik dalam pengajuan dupaknya nanti apa saja? Yang pertama harus ada surat tugas dari kepala sekolah atau boleh juga dari yang bukan kepala sekolahnya, misalnya dari dinas langsung, tetapi tetap nanti untuk yang bukan atasan langsung harus ada tambahan yaitu surat persetujuan dari kepala sekolah harus dilampirkan. Yang kedua harus ada laporan deskripsi hasil pelatihan, ya. Kemudian yang ketiga harus ada fotokopi sertifikat atau surat keterangan yang disahkan oleh kepala sekolah. Ini harus tanda tangan basah ya Bapak Ibu ya, bukan di stempel. Jadi ini semua diklat yang seperti ini mempersyaratkan bukti fisik dalam lampiran dupaknya seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ini yang pengembangan diri ya. Selanjutnya pengembangan diri yang kedua yaitu kegiatan kolektif guru ya. Jadi ini semacam kegiatan lokakarya, mungkin di guru ada MGMP ya, ada kegiatan in-house training ya, yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru yang sesuai dengan bidangnya ya. Nah, ini seperti penyusunan perangkat atau pembuatan pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media, ataupun bentuk-bentuk pengembangan keprofesian guru ya, pelatihan PTK dan seterusnya. Apa bukti fisiknya? Ini harus ada fotokopi surat tugas dari kepala sekolah seperti tadi yang sudah dibahas ya. Kemudian harus ada laporan kegiatan ya. Angka kredit per kegiatan sebesar 0,15 ya. Untuk kegiatan kolektif guru ini ada beberapa paket, misalnya yang dilaksanakan di MGMP itu ada beberapa paket, dan satu paket kegiatan ini nilainya 0,15 ini harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali pertemuan, dan masing-masing pertemuan itu harus sekurang-kurangnya 3 jam 60 menit. Jadi untuk kegiatan kolektif guru. Kemudian yang berikutnya yaitu mengikuti kegiatan dalam kegiatan seminar, ya, diskusi panel dan seterusnya, baik sebagai pembahas maupun peserta. Angka kreditnya adalah 0,2 untuk pembahas dan untuk peserta 0,1. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengikuti baik sebagai pembahas ataupun sebagai peserta. Untuk sebagai pembahas harus juga melampirkan makalah ya, dari apa yang diseminarkan tersebut. Kemudian bentuk publikasi ilmiah, yaitu presentasi pada forum ilmiah, kemudian publikasi ilmiah hasil penelitian, atau yang ketiga publikasi buku mata pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru. Ya. Jadi ini yang kadangkala di antara Bapak Ibu guru ada beberapa yang salah persepsi ya, bahwa publikasi ilmiah itu ditafsirkan sebagai PTK saja, padahal tidak ya. Bahwa di publikasi ilmiah ini ada 3 kegiatan ya, 3 kegiatan. Ya, cuma yang pada golongan ke-4A memang diwajibkan ada publikasi ilmiah. Tapi bagi golongan yang ke 3B sampai ke
3D itu masih belum diwajibkan untuk publikasi ilmiah yang berupa penelitian atau PTK ya. Bapak Ibu bisa mengambil publikasi ilmiah yang berbentuk publikasi buku pelajaran ataupun buku pedoman guru yang Bapak Ibu gunakan untuk mempersiapkan dalam pembelajaran selama 1 tahun pelajaran. Nah, apa dan bagaimana masing-masing? Nah, kita coba bahas. Yang pertama, presentasi pada forum ilmiah. Ya, ini seperti tadi ini, ya, hampir sama juga dengan yang kegiatan kolektif tadi. Ini untuk narasumber 0,2, ya. Kemudian peserta 0,1, ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian yang publikasi ilmiah yang berupa hasil penelitian, ini ada beberapa jenis Bapak Ibu. Jenis yang pertama, bahwa laporan penelitian itu dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN dan diedarkan secara nasional, itu nilainya 4. Ya. Nilainya 4. Kemudian bisa juga karya tulis berupa laporan penelitian tetapi tidak dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah dalam bentuk ini tidak terakreditasi maksudnya ya, itu nilainya 3 ya. Jadi dipublikasikan tetapi tidak terakreditasi di tingkat nasional seperti hanya yang tadi, yang ini yang atasnya, maka nilainya adalah 3. Kemudian untuk yang tidak dipublikasi, publikasinya di tingkat provinsi, maka angka kreditnya 2. Sedangkan kalau di tingkat kabupaten kota, maka nilainya 1. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil satu langkah yang ini yang biasanya sering dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, yaitu memang tidak diterbitkan secara nasional, tetapi syaratnya harus diseminarkan di sekolahnya masing-masing dan disimpan di perpustakaan. Jadi syaratnya sekurang-kurangnya seminar itu dilaksanakan sebanyak 15 peserta dari 3 sekolah ya kurang-kurangnya. Dan ini angka kreditnya cukup besar yaitu 4. Kemudian yang berikutnya membuat makalah. Nah, ini berarti bukan penelitian ya, berupa tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal ataupun pembelajaran ya, yang disimpan, yang tidak diterbitkan, yang disimpan di perpustakaan, maka setiap makalah dinilai 2. Nah, berikutnya membuat artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat media massa nasional. Artikel ilmiah untuk nasional nilainya 2 ya. Sedangkan untuk artikel ilmiah yang dimuat di media massa provinsi atau koran daerah, maka nilainya 1,5. Ini tadi ada beberapa ada peserta Bapak Ibu guru yang menanyakan seperti ini ya. Jadi yang nasional itu adalah 2, yang provinsi nilainya 1,5. Kemudian berikutnya publikasi ilmiah yang
dimuat dalam bentuk artikel ilmiah, ya, dan dimuat di jurnal internasional yang terakreditasi, ya. Ini nilainya 2, ya. Kalau dia tidak terakreditasi, maka nilainya 1,5. Jadi yang membuat jurnal ini apa namanya, yang tidak terakreditasi nilainya 1,5, yang tidak ber-ISSN, ya. Nah, kemudian kalau di tingkat lokal nilainya 1. Ya, perlu diketahui bahwa untuk jurnal ini ada yang ber-ISSN mempunyai syarat-syarat tertentu, ya. Dalam 1 tahun itu sebanyak-banyaknya 4, ya, 4 kali terbit, dan setiap kali terbit itu sekurang-kurangnya ada 5 artikel dan sebanyak-banyaknya 15 artikel. Dan seorang guru di setiap kali penerbitan itu hanya boleh menampilkan atau apa namanya, masuk dalam jurnalnya adalah hanya 1, ya, hanya 1 kali, ya. Jika dalam 1 penerbitan Bapak Ibu guru menerbit sampai lebih dari 1, maka ini justru malah dibatalkan. Jadi disarankan nanti kalau misalnya akan mengirimkan jurnal itu pada terbitan yang berbeda, pada periode yang berbeda. Saya lanjutkan, nanti kalau ada apa namanya pertanyaan nanti akan kita bahas. Kemudian berikutnya yang berbentuk buku, ya, publikasi ilmiah yang berbentuk buku. Buku pelajaran yang lolos penilaian BSNP, ya, yang ini angka kreditnya 6. Kemudian yang buku yang dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN, ini angka kreditnya 3, ya. Kemudian buku yang dicetak oleh penerbit tapi belum ber-ISBN, angka kreditnya 1, ya. Nah, ini perlu diketahui juga Bapak Ibu, kadang-kala dalam satu penulisan buku itu dilakukan oleh beberapa orang, disarankan untuk penulisan buku yang berkelompok, maka maksimal yang bisa dinilai adalah buku yang ditulis oleh maksimal 4 orang, ya. Nah, nanti kalau dia lebih dari 1 orang, maka prosentase dari perhitungan angka kreditnya seperti yang tampak pada tayangan ini, ya. Jadi yang 2 orang itu yang penulis pertama di nama nomor 1 60%, penulis pembantu 40%. Yang 3 orang 50, 25, 25, yang 4 orang 40%, 20%, 20%, 20%. Nah, ini Bapak Ibu yang barangkali ada yang memiliki buku, ya, atau menulis buku. Kemudian publikasi ilmiah yang berbentuk pembuatan modul atau diktat pembelajaran per semester, ya. Jika digunakan di provinsi nilainya 1,5, yang di tingkat kota kabupaten nilainya 1, dan jika digunakan di sekolah saja maka nilainya 0,5 per modul, ya, atau per diktat. Nah, kemudian ini yang juga sering kali jarang, ya, atau mungkin terlewatkan Bapak Ibu, ya, yaitu membuat karya terjemahan. Ini nilainya 1.
Dan ini ada namanya buku pedoman guru. Ya, buku pedoman guru ini merupakan buku yang digunakan oleh guru, yang dipedomani guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas selama 1 tahun pelajaran. Ya, ini nilainya cukup besar, yaitu sebesar 1,5 ya. Namun harus dipertimbangkan, diperhatikan bahwa dalam setiap pengusulan DUPAK, maka buku pedoman guru yang boleh diajukan hanya 1 buah ya. Meskipun Bapak Ibu mengajar misalnya 4 tahun, bukan berarti setiap tahun diajukan buku pedoman gurunya. Nah, tidak begitu, tapi yang diajukan hanya 1 buah saja ya. Nah, untuk yang 3D ke atas seperti ini ya. Penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun ya. Ya, diharapkan 1 semester itu ada 1 laporan penelitian. Jadi diharapkan Bapak Ibu tidak mengajukan misalnya PTK dalam 1 semester sebanyak 2, maka ini akan sampai 4 misalnya ya dalam 1 tahun itu akan ditolak oleh tim penilai. Ya. Dan ini karya inovatif nanti yang akan kita bahas ini maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Untuk karya inovatif dan publikasi ilmiah, bentuk-bentuk dari penelitian harus memenuhi persyaratan apik ya, harus asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas khusus ya, mungkin pada sesi khusus karena memang ini membutuhkan satu pengetahuan yang memadai tentang bagaimana sih menulis laporan penelitian dengan baik ya. Asli, yaitu merupakan karya asli penyusun, perlu, gagasan sesuatu yang diperlukan dan bermanfaat menunjang pengembangan profesi. Ilmiah, yaitu menggunakan kerangka isi yang ditetapkan dan mengikuti kaidah kebenaran ilmiah. Konsisten, laporan harus sesuai dengan tugas pokok guru ya. Jadi harus menunjang dari tugas pokok guru yang bersangkutan. Jangan sampai menulis penelitian tapi tidak ada hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Ini persyaratan apik ya. Kemudian karya inovatif ini salah satu bentuk publikasi ilmiah karya inovatif ini lebih banyak juga nanti ini terutama guru-guru SMK, SMA, IPA dan seterusnya ini ada kesempatan untuk menulis atau membuat karya inovatif. Cuma ini agak jarang ya dari pengalaman kami dalam penilaian DUPAK guru lebih banyak pada unsur publikasi ilmiah. Tapi ini nanti akan kita bahas seandainya nanti Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang melakukan kegiatan karya inovatif. Ini mungkin singkat-singkat saja, yaitu yang pertama berupa media pembelajaran interaktif berbasis komputer ya. Ini bisa diajukan sebagai teknologi tepat guna. Ya, ini bukti fisik yang diperlukan. Mohon maaf, mungkin agak saya percepat berhubung waktunya. Nanti kalau misalnya diperlukan, ini akan kita bahas. Ya. Nah, untuk pemberian angka kreditnya, kalau kategori kompleks nilainya 4,
cukup besar Bapak Ibu, dan kalau kategori sederhana nilainya 2. Ya. Ya, yang berikutnya menemukan atau menciptakan karya seni. Ini banyak kesempatan untuk guru-guru seni, ya, seni rupa, seni gerak, seni bunyi, ya, berupa karya lukis, ya, tari dan seterusnya, ya, yang memberi makna transendental, baik spiritual, intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Ya. Yang ini jenis-jenisnya ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dicermati bagi Bapak Ibu guru yang berkesempatan untuk menemukan atau menciptakan karya-karya inovatif yang berupa karya seni. Ya. Ya, di sini ada yang sifatnya langsung maupun yang sifatnya tidak langsung. Ya. Ada lukisan, patung, ukiran, keramik, baliho, busana, ya, dan seterusnya. Ya. Teater, sendera tari, ensemble musik, dan seterusnya. Ya, untuk kategorinya juga ini kategori kompleks dan sederhana. Ya, harus ada pengakuan dari pihak kabupaten, kota, atau provinsi. Ya, tentu saja pihak-pihak yang berkompeten dalam menentukan apakah karya seni ini termasuk kompleks atau tidak. Ya, ini Bapak Ibu, ya, bukti fisiknya. Yang kompleks nilainya 4, yang sederhana nilainya 2. Kemudian yang berikutnya termasuk karya inovatif adalah membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, praktikum. Ya. Ini pada guru olahraga, guru MIPA, ya, guru musik, ya, dan seterusnya, guru seni, ya. Namun ini lebih cenderung berupa alat, ya Bapak Ibu, ya. Ya, ini untuk yang IPA, alat praktikum sains, fisika, kimia, biologi, atau mungkin yang di SMK ada teknik sipil, mesin, listrik, dan seterusnya. Ya. Demikian juga yang di jurusan kebahasaan maupun ilmu sosial. Saya lanjut. Ini tentang fisiknya apa saja. Nanti bisa dilihat di file yang telah di-share oleh panitia. Nah, ini juga sama, kompleks nilainya 4, sederhana nilainya 2. Ini merupakan satu perolehan angka kredit yang lumayan besar Bapak Ibu ya. Cuma agak jarang-jarang ini Bapak Ibu guru yang mengajukan ya. Ini pengalaman. Ya, kemudian penyusunan standar pedoman soal dan seterusnya tingkat nasional maupun provinsi nilainya 1 ya. Jadi syaratnya harus level nasional atau provinsi yang bisa dihargai. Nilainya 1 ya. Nah, itu untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif yang merupakan bagian dari unsur PKB ya, pengembangan ke profesional guru ya, berkelanjutan. Berikutnya unsur penunjang Bapak Ibu. Unsur penunjang ini ada beberapa. Yang pertama Bapak Ibu guru melanjutkan S2 tetapi tidak sesuai dengan bidang yang diampu ya, atau tidak linear. Maka nilainya 10 ya. Insya Allah bagi Bapak Ibu guru sebagian besar sudah S1,
Ini kalau ada S1 lagi mengambil 2 S1 misalnya ya, mengambil S1 yang jenis lain, ini tentu tidak sesuai ya. Angka kreditnya 5. Nah, kalau Bapak Ibu guru yang semoga ada yang sudah ada S3, maka nilainya 15. Tapi ini jadi untuk ijazah yang tidak linear, maka masuk ke unsur penunjang. Unsur penunjang ini di setiap jenjang itu maksimum 10% ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang maksimum 5, ada yang maksimum 10, dan ada maksimum 15. Bisa dilihat di daftar yang tadi ya. Ini juga sama syaratnya, yaitu fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dekan, surat izin belajar atau surat tugas belajar. Ini yang paling penting ya, sama seperti yang linear di unsur utama tadi ya. Kemudian yang termasuk unsur penunjang lagi adalah kegiatan yang mendukung tugas guru, misalnya Bapak Ibu membimbing siswa dalam praktek ya, ekskul ya, atau misalnya apa namanya, praktek kerja nyata bagi yang di SMK ya. Nah, ini hitungan angka kreditnya 0,17 per kegiatan ya. Harus ada surat tugas dan laporan ya. Kemudian yang berikutnya sebagai pengawas ujian, baik ujian nasional ataupun ujian sekolah. Namun sekarang ujian nasional sudah tidak ada, tapi mungkin pada saat yang lalu-lalu sebelum dihapuskan oleh kementerian ada ujian nasional ya. Sekarang ini ada ujian sekolah saja Bapak Ibu ya. Ini angka kreditnya per kali kegiatan adalah 0,08. Kemudian yang berikutnya yaitu kegiatan pendukung tugas guru. Ya, ini biasanya banyak dari kita semuanya sebagai guru menjadi anggota dari kegiatan organisasi profesi ya. Bisa MGMP ya, bisa organisasi guru, PGRI, IGI, SGI dan seterusnya ya. Ini dihargai di unsur penunjang. Bukti fisiknya apa? Yang pertama fotokopi kartu anggota. Bagi anggota, kalau yang sebagai pengurus maka harus ada melampirkan SK sebagai pengurus ya. Dan ada pernyataan dari organisasi bahwa Bapak Ibu sekalian masih aktif sebagai anggota. Untuk pengurus aktif per tahunnya di 1, dan yang kurang aktif, maksudnya yang anggota aktif 0,751 tahun. Nah, ini kegiatan pramuka juga demikian, dimasukkan ke unsur penunjang. Pengurus aktif diberikan nilai 1, yang anggota aktif 0,75. Nah, ini untuk tim penilai ya. Nanti 0,04 untuk setiap DUPAK. Nah, kemudian ada lagi kegiatan sebagai pelatih atau instruktur. Jadi harap dibedakan antara pada saat guru mengikuti suatu kegiatan diklat, maka posisi sebagai unsur pengembangan diri ya. Jadi pada saat guru mengikuti diklat, maka hitungannya berada di unsur utama pengembangan diri. Tetapi pada saat guru melaksanakan tugasnya sebagai instruktur, hasil dari TOT itu misalnya ya,
guru melaksanakan tugas sebagai instruktur, maka masuknya ke unsur penunjang. Nah, untuk hitungannya 0,04 setiap 2 jam pelajaran. Ini bukti fisiknya. Saya agak percepat Bapak Ibu nanti supaya kita fokus kepada diskusi pertanyaan. Ini rangkumannya Bapak Ibu dari kegiatan unsur penunjang. Jadi ada 3 lagi, yang satu lagi ini yang tadi terlewat ini. Piagam memperoleh penghargaan. Ini kemarin ada yang bertanya Bapak Ibu. Ada beberapa yang memperoleh penghargaan. Yang pertama, tanda jasa Satya Lencana Karya Satya, ya. Baik 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Ini angka kreditnya masing-masing 3, 2, 1, ya. Untuk tanda Satya Lancana tadi, ya. Kemudian ini persyaratannya, ini yang berupa penghargaan, ya. Yang untuk nasional, ya, tingkat nasional, lomba guru nasional, kemarin diberikan angka kredit tambahan untuk kenaikan pangkat jabatan, ya. Nah, untuk angka kreditnya untuk yang dari unsur penghargaan atau tanda jasa ini angka kreditnya 1. Nah, demikian Bapak Ibu. Ini yang tayangan berikutnya ini prosedur pengajuan DUPAK. Tidak kita bahas sekarang, insya Allah pada kesempatan sesi berikutnya kita akan membahas prosedur pengajuan DUPAK, ya. Nah, ini melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa menghitung, mengumpulkan unsur-unsur apa saja yang sudah memenuhi syarat, kemudian bukti-bukti fisiknya apa saja. Nah, silakan Bapak Ibu kumpulkan. Besok kita akan mencoba menghitung perolehan DUPAK kita, ya. Nah, untuk beberapa daerah tertentu di Jawa Tengah misalnya sudah ada prosedur DUPAK online, ya, dan perhitungan DUPAK tahunan. Tapi untuk beberapa daerah yang lain masih manual biasa. Demikian Bapak moderator, apa yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk didiskusikan, dan ini bisa menambah wawasan bagi semua peserta, Bapak Ibu guru, dalam melaksanakan pengajuan DUPAK. Demikian, sementara saya kembalikan kembali kepada Bapak moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Raffi Aryadi selaku narasumber kita pada kelas virtual Guru Inovatif Indonesia terkait dengan DUPAK Guru. Dan untuk 30 menit selanjutnya kita akan diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting. Dan Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Silahkan Bapak Ibu tulis pertanyaannya yang berkaitan terkait dengan publikasi ilmiah, unsur yang kedua dan yang ketiga, dan kegiatan penunjang. Seperti yang dijelaskan pada hari ini supaya Bapak Ibu bisa lebih fokus. Namun sebelumnya Bapak Raffi mohon izin kami selaku penyelenggara ingin bertanya satu saja atau dua. Di masa pandemi ini kan banyak yang kita kenal penyelenggara-penyelenggara kegiatan diklat ataupun online yang mungkin di luar dari unsur dinas.
Mungkin Bapak Ibu di peserta ataupun Bapak Rofi sendiri pernah mendengar ruang guru, kemudian ada e-guru, kemudian di Indonesia mungkin 3 lah yang besar, sama Guru Inovatif Indonesia ini. Nah, itu ada kasus yang kami temukan, ada yang tim penilai yang mengakui, ada juga yang memberikan poinnya kurang seperti itu. Itu bagaimana tanggapannya Bapak? Kemudian yang kedua terkait dengan jurnal. Karena kami juga ada puluhan jurnal nasional yang ber-ISSN, ada yang terakreditasi dan ada yang tidak. Itu ada juga yang menolak. Yang khususnya yang ke-4C karena alasan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi ataupun dinas seperti itu. Padahal jurnalnya ber-ISSN, terakreditasi, tetapi memang tidak bekerja sama ataupun tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi. Ada kasus kasuistis memang, tidak semua, tetapi ada 1-2 tim penilai itu yang memberikan jawaban seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga yang ada di sini ada yang bertanya seperti itu. Mohon tanggapannya Pak Raffi. Baik, terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus mempunyai dasar ya. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi kalau misalnya dalam penjelasan apa yang saya sampaikan tadi masih kurang jelas, kurang tegas, rujukannya mana? Nah, mohon Bapak Ibu untuk yang kegiatan PKB ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dokter ya. Ini kita rujukannya pada buku 4 Bapak Ibu ya, buku 4. Nah, buku 4 ini mohon buku 4 sudah di-share tadi Pak Dokter ya. Buku ya, 4. Di WA sudah Pak. Nah, ya. Jadi ya memang ini kita harus mengacu semua pada ini buku 4 yang mengatur tentang organisasi yang menyelenggarakan diklat-diklat online gitu ya. Ya. Ya, kemudian juga jurnal-jurnal mana yang ini kadangkala ini mohon maaf juga kadangkala ini harus kita harus kita kembali ke buku 4 ini. Coba boleh kita buka di buku 4 nih Pak Dokter nih. Posisinya buku 4. Sering membaca dan untuk kegiatan-kegiatan ini, untuk lembaga-lembaga ini memang ada keterangan dari Dinas Pendidikan, kemudian Balai Diklat. Nah, ada satu organisasi yang dibolehkan di sana adalah organisasi yang terdaftar, organisasi kemasyarakatan yang fokus pada pendidikan yang terdaftar. Di sana bahasanya di satu organisasi penyelenggara yang bisa seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ini jawabannya ini. Untuk diketahui memang Bapak Ibu, penyelenggara dari kegiatan ini adalah Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian yang memang sudah terdaftar di Kemenkumham dan di Akte Notaris juga. Kemudian kami juga bekerja sama dengan kampus, beberapa perguruan tinggi, dan ada MKKS, kemudian MP juga. Itu adalah kerjasama kami. Oleh karena itu, dan kami selaku penyelenggara, ada memang beberapa 1-2 yang mungkin sifatnya kasuistis yang mungkin masih meragukan dan lain sebagainya. Tapi di zaman digital semua bisa dilacakkan. Organisasi siapa yang menyelenggarakan, kemudian ada juga bukti-bukti fisik. Nah, itu yang penting. Itu dari saya sih Pak Raffi. Mungkin Bapak bisa menambahkan. Saya kira seperti ini Pak Anu. Ya. Kemudian di jurnal Pak, ada yang
alasan penolakan itu tidak berafiliasi dengan kampus seperti itu. Apakah ada seperti itu, Pak? Kalimatnya nggak disebutkan secara tegas ya. Alasannya itu adalah jurnal ber-ISSN, terakreditasi, namun Iya. tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi atau apa, tidak salah waktu itu. Padahal jurnalnya ber-ISSN, kemudian terakreditasi, namun tidak berafiliasi, itu adalah alasannya. Itu yang juga kadang membuat kami itu bingung gitu. Maunya apa seperti itu. Ya, kalau di buku 4 itu disebutkan jurnal yang apa namanya harus terakreditasi ya. Ya. Akreditasi dan bereputasi. Ini di buku 4 ada nih Pak Dokter ini. Baik. Ada yang menanggapi Ibu Indayatami mempunyai mitra bestari, reviewer seperti itu. Ya, ya, editor ya. Ya. Dalam satu jurnal pasti ada, dan di jurnal kami memiliki mitra bestari dari beberapa kampus. Dari satu jurnal itu ada 5 atau 6 reviewer dari beberapa kampus yang kami gunakan ataupun yang menjadi tenaga ahli untuk mereview artikel-artikel yang masuk di jurnal kami. Seperti itu. Kalau itu yang dipertanyakan oleh para penilai. Baik, silakan Bapak Ibu, saya persilahkan yang pertama Ibu Hevi Zuswita yang sudah raise hand dari tadi ini. Silakan Ibu Hevi. Ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, ketika kita punya jurnal, tapi ketika terbit kita udah sempat naik pangkat, masih bisa berlaku enggak untuk periode berikutnya? Ya. Jadi ketentuannya pada saat jurnal itu terbit itu harus pada masa penilaian, Bu Happy. Oh, harus masa penilaian ya Pak ya? Harus masa penilaian. Dihangus ya Pak ya? Ya sih disayangkan sebenarnya. Jadi kita ajukan tapi belum terbit. Namun ketika terbit kita udah sempat naik pangkat gitu Pak. Oh iya. Tapi sudah di luar masa penilaian ya? Iya betul. Oh iya. Iya. Ya harus sebetulnya kalau mau mengajukan dupak harus dikonfirmasi dulu sebenarnya kepada apa namanya yang pihak jurnalnya itu ya, harus dipastikan bahwa akan terbit atau tidak gitu supaya nanti tidak ini kan jadi mubazir nanti jadinya ini kalau sudah kelewat ya, sudah out of date. Kelewat ya jadinya Pak. Iya kelewat. Kita masuk ke Pak berikutnya juga nggak masuk Pak, ini udah sempat naik pangkat kemarin. Oh iya, disayangkan sebenarnya ya. Oh ya, itu aja Pak. Baik. Sedikit saya berikan tips mungkin Pak Raffi terkait dengan pengelola jurnal. Mungkin ada juga yang terburu-buru dan ada yang mungkin membutuhkan waktu-waktu tertentu. Nah, itulah gunanya kontak dari Bapak Ibu, email ataupun corresponding email yang Bapak Ibu cantumkan di artikel agar mudah dihubungi seperti itu. Apakah nanti memang jurnal itu memiliki waktu terbit? Seperti Pak Raffi bilang, ada yang maksimalkan 4 kali yang dinilai. Nah, itu juga tolong diperhatikan oleh kita sebagai penulis, kapan nih jurnal ini terbit. Nah, apakah artikel saya termasuk dalam terbitan misalkan bulan November bulan ini, ataupun Desember, ataupun Januari tahun depan. Nah, itu harus juga diketahui oleh Bapak Ibu yang ingin menerbitkan jurnal. Seperti itu. Silakan Bapak Wahdian dari MAN 1 Mataram atau di mana ini? Ya, Mataram. Ini warga Bapak ini, Pak Raffi. Ibu-ibu ini, Pak. Ya, Ibu Wahdian. Ya. Wahdian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sebenarnya tidak jauh beda dengan penanya sebelumnya. Yang saya tanyakan, misalnya sekarang ini kita mengikuti pelatihan, Pak ya, sedangkan dupak saya usulan kenaikan pangkatnya sudah masuk
bulan November ini untuk periode April 2022. Nah, sekarang sedangkan sertifikat aja belum dapat gitu Pak ya dari kegiatan ini, dari beberapa kegiatan webinar seperti ini. Nah, sedangkan untuk kenaikan pangkat selanjutnya, periode penilaiannya itu kan dari TMT SK April tahun depan. Nah, solusinya tuh seperti apa gitu Pak? Masa semuanya hangus sedangkan di waktu yang bersamaan ini November Desember itu kan banyak webinar yang diikuti oleh para guru. Nah, tadi kan jawabannya Pak Rofi terhadap Ibu penanya sebelumnya itu kan hangus. Nah, apa juga hangus dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di bulan-bulan saat Dupak sudah masuk sedangkan SK belum keluar. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan Bu Hadian. Silakan Pak Rofi. Baik. Jadi pertanyaan itu sama jawabannya Bu Hadian, Bu Wahdian. Sebaiknya ya ini memang agak rawan khususnya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan bulan November Desember ya untuk kenaikan pangkat bulan April atau mungkin pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan bulan misalnya Mei Juni ya untuk yang periode Oktober. Jadi kami ini sarankan ya yang pertama dulu secara aturan bahwa pengembangan diri yang dilaksanakan di luar masa penilaian maka tidak bisa dihitung ya, tidak bisa dihitung ya, kadaluarsa ya istilahnya ya. Jadi untuk itu sarannya ini Ibu dan Bapak Ibu yang lain sebaiknya kalau masih ada pelatihan di bulan yang kritis tadi ya, bulan November Desember atau untuk yang kenaikan pangkat April atau pelatihan yang di bulan Mei Juni ya untuk yang kenaikan pangkat periode Oktober sebaiknya ditunda dulu ya, ditunda dulu kalau ingin pengembangan diri itu dihitung ya, jadi ditunda satu periode berikutnya ya. Ini sarannya sih ya. Karena memang proses Dupak sudah jalan nih masalahnya ya. Proses Dupak sudah jalan, kemudian sudah ditetapkan, maka otomatis yang tidak diusulkan meskipun dimiliki oleh Bapak Ibu, maka tidak bisa dihitung ya. Sudah keluar dari masa penilaian Dupak. Demikian Pak. Ya, terima kasih atas tipsnya Pak Rofi. Memang harus sesuai dengan masa penilaian semua dokumen-dokumen yang kita miliki, karena kalau tidak sesuai dengan masa itu ya dianggap hangus seperti itu. Jadi ya, itu perlu diperhatikan juga dengan termasuk yang jurnal-jurnal tadi ini penting juga yang seperti disampaikan Ibu Hevi tadi. Nah, apalagi zaman online sekarang kan sudah terlihat jelas di website, kemudian di situs jurnal itu, jurnal-jurnal itu memiliki waktu-waktu terbit tertentu. Jadi empat kali dalam satu tahun itu ada bulan-bulan khusus untuk terbitnya. Jadi tidak bisa dipaksa untuk terbit sekarang gitu. Itu hal yang mustahil. Nah, untuk diketahui juga kami juga di kegiatan di lembaga ini mengadakan kegiatan setiap bulan. Oleh karena itu bisa dipastikan bulan apa saja dibutuhkan kegiatan itu, silahkan bisa diikuti. Silakan Ibu Nur Laila. Ya, ini ada pertanyaan yang sama sudah terjawab ini Pak Samsir Kamal yang di chat ya. Silakan Bu Nur Laila yang sudah raise hand di Zoom meeting. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang Pak Rofi yang mau saya tanyakan. Kebetulan saya naik pangkat pengajuannya terakhir SK terakhir 2018. Jadi kemungkinan apakah tahun depan saya bisa mengajukan untuk naik pangkat ke 4A selanjutnya. Kemudian itu Pak, apakah memang harus menunggu 4 tahun dulu?
Kemudian 2000, mohon maaf, 2018-nya itu tanggal berapa ya, Bu? November, Pak. Oktober 2018. Oh, Ya. paknya. Iya, Paknya Oktober 2008. Oh, Paknya ya, Pak. Paknya Berarti 2017, Pak. ya. 2017. Nah, iya. Jadi yang dijadikan patokan adalah paknya, Bu ya, bukan pangkatnya. Iya. Oh, Paknya ya, Pak. Iya. 2017, Pak. 2017 tanggal berapa itu? Yang Eh, Desember ataukah yang Juni? Ya. Kebetulan di daerah saya itu pengajuannya per tahun, Pak. Oh, per tahun. Berarti yang Desember ya, yang Desember ya. Nah, Yang, satu. Pertanyaan saya yang kedua, Pak, ini mengenai pengajuan Dupak. Kebetulan kalau pengajuan kita November, artinya kita bisa membuat Dupak kalau nilai kita kurang, angka kredit kita kurang, kita bisa mengajukan selama 6 bulan. Dupak 6 bulan, apakah itu bisa, Pak? Pengajuan selama 6 bulan. Dupak pengajuan selama 6 bulan. bagaimana, Bu? Biasanya kan pengajuan Dupak itu 1 tahun, Pak. Iya. Jadi kalau saya misalnya kekurangan angka kredit masih kurang gitu, apakah saya masih bisa pengajuannya selama proses penghitungannya selama 6 bulan begitu? Iya, baik. Itu ditangkap sama Pak Raffi ya. Itu saja Bu Nur Laila. Kalau boleh satu lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk poin. Di unsur pengembangan keprofesian tadi ada lokakarya, kegiatan bersama. Apakah MGMP masuk ke dalam hitungan itu, Pak? Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Raffi, langsung ditanggapi. Ya, ini pertanyaan dari Bu Nur Laila, mungkin juga dihadapi oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau PAK itu ada 2 periode ya, yaitu yang penerbitannya bulan 1 Juli ya, yang dengan masa penilaian sampai 30 Juni, dan ada yang kedua yaitu periode yang tanggal terakhirnya 31 Desember. Jadi ada 2 kali ya. Nah, ini untuk daerah-daerah yang masih menerapkan 2 periode yang bukan PAK tahunan ya, maka akan 2 kali kenaikan pangkat seperti itu ya. Untuk kasus yang tadi Bu Nur Laila, kalau PAK-nya itu 2017 Bu Nur Laila, maka hitungan angka kreditnya sudah mulai dihitung mulai dari Januari 2018. Jadi 1 tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 ini sudah 4 tahun jadinya Bu Nur Laila. Jadi Bu Nur Laila bisa mengajukan untuk periode yang sekarang ya, sudah 4 tahun. Ya, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya, seperti dari pengembangan diri ya, kemudian dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kemudian seandainya terjadi penolakan atau dengan kata lain angka kreditnya ternyata oleh tim penilai dianggap belum cukup ya, belum cukup untuk mencapai angka kredit yang dipersyaratkan, masih bisa ada kesempatan 6 bulan ya, atau selama-lamanya 1 tahun ya, selama-lamanya 1 tahun. Jadi unsur-unsur yang diminta untuk diperbaiki ya, itu harus dipenuhi ya. Entah itu dari unsur pengembangan diri ataukah dari unsur publikasi ilmiah, dan juga kalau misalnya sampai 1 tahun, maka selain dari yang disarankan oleh tim penilai itu, maka harus juga diajukan PK guru yang 1 tahun yang belum diajukan itu. Begitu Bu Nur Laila ya.
Kemudian kegiatan MGMP itu termasuk dalam kegiatan kolektif guru, ya. Ya, ada di dalamnya Bu Nurlaila. Ya. Jadi tadi sudah kami bahas. Nanti ada beberapa paket-paket kegiatan. Untuk satu kegiatan itu harus sekurang-kurang 3 kali pertemuan, ya, atau 4 kali pertemuan, dan setiap kali pertemuan sekurang-kurangnya selama 3 jam kali 3 kali 60 menit, ya. Itu nilainya 0,15. Jadi masuk Bu Nurlaila MGMP. Baik. Demikian Pak, Semoga jawabannya. bisa menjawab pertanyaan Bu Nurlaila, dan silahkan Bapak Ibu, nanti akan materi sudah kami share di WA Group, bisa dicermati ulang terkait dengan penjelasan-penjelasan pada malam hari ini. Silakan jika masih ada pertanyaan bisa raise hand di Zoom meeting yang ingin bertanya secara langsung. Dan di kolom chatting ini banyak sekali pertanyaan Pak Raffi. Oh iya, ya. Bisa Bapak tanggapi? Ini dari Pak Jamaluddin. Apakah DUPAK 1 tahun atau 1 periode kenaikan, ya? Kalau menurut Pak Menpan RB ini ada 2 kali periode, ya, sebagaimana periode kenaikan pangkat periode Oktober dan periode April, ya. Jadi DUPAK-nya mengikuti. Tetapi ada beberapa daerah yang menggunakan PAK tahunan, ya, nanti juga menyesuaikan, ya. Jawa Tengah misalnya sudah menerapkan PAK tahunan. Kemudian apa ini dari Bu Konita, TMT saya, TMT PAK atau TMT pangkat ini yang dimaksud. 1 April berarti pangkat, ya. Nah, tadi sudah hampir sama, ya. Mungkin jadi yang pengajuan sertifikat pengembangan diri itu diharapkan berada semua pada masa penilaian. Jika di luar masa penilaian, maka sudah dianggap hangus atau out of date yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini satu pertanyaan dari Bu Ani Masudah. Untuk publikasi ilmiah populer atau jurnal berapa kali maksimal dalam setahun penilaian? Seperti itu, Pak. Ya, sesuai dengan jurnal, ya, kan 4 kali penerbitan, ya. Yang jelas di setiap penerbitan itu guru hanya boleh mengikuti 1 artikelnya saja, ya. Tidak boleh 1 penerbitan kemudian ada 2 artikel itu tidak boleh. Nanti mungkin ini juga harus diperhatikan sebagai pihak penerbit jurnal nih Pak Dokter. Baik. Ya. Dan secara logika kan juga tidak mungkin dalam 1 edisi ataupun volume itu ada 2 tulisan di sana yang sama. Ya. Ya, yang tulisan yang meskipun berbeda, tapi sama nama maksudnya. Sama nama, ya. Sama nama, tidak boleh. Kemudian untuk buku berapa maksimalnya, Bapak? Tidak dibatasi buku, ya. Kalau buku tidak terbatas ya, Bapak, ya. Kalau yang dibatasi ini penelitian. Oh, baik. Penelitian maksimal 2 di maksimal 1 tahun itu 2 penelitian. Ya, informasi terbaru Bapak Ibu, untuk buku itu tidak terbatas berarti ya. Apakah jumlahnya ada yang bisa diterbitkan dalam 1 tahun? Kemudian yang penting logis saja Bapak Ibu, ya. Nanti biasanya tim penilai ini logis tidak dibuatkan dalam 1 tahun bisa sampai sekian. Ya, misalnya di kegiatan diklat misalnya sebagai tambahan, ya, diklat daring ini, ya. Misalnya 2 hari itu kok 40 jam itu nggak mungkin misalnya, itu kan nggak rasional, contoh seperti itu. Jadi nanti aspek rasionalitasnya juga akan diterapkan dalam pengujian apakah ini layak atau enggak gitu, ya.
Baik. Ya, demikian tambahannya, Pak. Silakan Bapak Wagiman yang sudah raise hand di Zoom meeting, bisa bertanya secara langsung kepada Pak Raffi. Ya, Pak Raffi, saya mau nanya. Oke. Ini saya mau naik pangkat dari 4B ke 4C. Nah, masa penilaian PAK saya itu Desember 2018. Sedangkan nilai saya terakhir itu jumlahnya 604. Nah, berarti kan untuk ke 4C itu kan harus 700. Ya. Kekurangannya itu kan saya hanya nyari kekurangannya 96 kredit lagi kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah bisa saya mengajukan untuk PAK per tahun 2021? Ya, kalau Itu aja, Pak Raffi. Makasih. Ya, terima kasih. Kalau PAK-nya Desember 2018, berarti hitungan angka kreditnya dimulai 1 Januari 2019 ya, Pak Wagiman ya. Halo. Berarti ya dari 1 berarti hitungannya dari 2019, 2020, 2021 ya. Ya. 3 tahun berarti Bapak ya. 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 Nah, sedangkan jumlah nilai saya di masa penilaian Desember 2018 untuk ke 4B itu totalnya 604. Ya, ya. Nah, jadi 3 tahun itu kira-kira untuk yang lain-lainnya sebenarnya dari sisi ini sudah boleh, Pak, sudah boleh. Tapi dengan catatan ya. Semua ketentuan yang lain terpenuhi meskipun Bapak tinggal mengumpulkan 96. Betul. Ya. Ya. Tapi kan di situ ada syarat pengembangan dirinya kan? Betul. Nah, ini saya lagi mencari salah satunya ini, Pak Raffi. Ya, jadi harus dipenuhi pengembangan dirinya harus 4. Kemudian harus ada 12 unsur publikasi ilmiah karya inovatif. Kira-kira kalau Bapak sudah siap? Oke. Ya, itu. Biasanya ya, itu sudah insya Allah saya siapkan. Ya, kalau mau aman, kalau mau aman sebetulnya 4 tahun, Pak Wagiman. Oh iya. Nah, tapi ada kemungkinan di 2021 itu tidak mustahil artinya kan? Ya, tidak mustahil. Ya, tidak mustahil. Baik. Ya. Sebenarnya Pak Wagiman ada lagi, Pak? Artinya cukup ya. Itu Pak Wagiman, G. Ada lagi? Silakan. Oke. Artinya yang 12 misalkan di publikasi 12 misalkan jurnal 2 katakan atau jurnal 2 sudah mendapatkan 4 ataupun 3 di sana. Kemudian buku 2, kemudian ada makalah ataupun laporan penelitian, saya rasa cukup 12 itu Pak Raffi ya. Iya. Tergantung dari masing-masing ini. Kalau semakin kalau guru-guru yang sangat kreatif ya bisa jadi bisa tercapai itu. Karena pada dasarnya satu laporan saja bisa dibuat jadi beberapa jurnal, kemudian kita buat juga jadi buku, itu bisa sesungguhnya. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya saya langsung. Ini Ibu Nursari, kalau sebagai narasumber secara nasional, berapa poinnya Pak? Pertanyaan dari Bu. Narasumber itu termasuk dalam unsur penunjang ya. Tidak disebutkan apakah narasumber nasional ataukah narasumber provinsi dan seterusnya. Ya. Jadi masuk ke unsur penunjang. Tadi sudah disampaikan tadi. Artinya sama saja poinnya ya Pak ya? Ya, sama ya. Karena pada saat seperti itu sudah dijelaskan. Baik, untuk berapa poinnya tadi sudah sangat jelas sekali di presentasinya Bapak Raffi. Bisa nanti Bapak Ibu dicermati satu persatu dan bisa dihitung sendiri sebenarnya. Dan insya Allah besok malam kita akan coba untuk hitung-hitungan dan kita akan langsung praktik secara langsung seperti itu.
Terakhir pertanyaan yang ada di kolom chat, Pak Rofi. Satu lagi mungkin dari Bu Murjati. Bu Sri Murjati, Pak terakhir bulan Juli 2013. Sudah lama sekali ini Bu. 4A. Kalau mau untuk apelan, kalau mulai 2013 istilahnya bukan apelan ya, ini harus membuat usulan baru ya, Bu Timur Jati, karena rentang penilaian PK gurunya kan panjang sekali jadinya ya, sejak dari 2014 sampai dengan 2021. Terus ini poinnya yang mana ini? Mohon maaf ini. Tidak ada PTK. Tidak ada PTK ini untuk yang ke-4A dan seterusnya itu harus ada penelitian ya. Sedangkan yang mulai 4B ke 4C itu harus ada jurnal ya, jurnal. Artikel diterbitkan jurnal. Ini tuh ya. Dan dari ini untuk jurnal lagi Bapak, sekali lagi untuk yang ke-4C mungkin ada saran-saran terkait dengan jurnal yang tidak mendapat nilai tim penilai Dupak. Hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan karya tulis? Ya tadi sudah sebagian kita bahas tadi ya. Persyaratannya adalah ini ada apik tadi ya. Jadi harus asli, harus perlu, harus ilmiah, dan harus konsisten ya. Ya, jadi kalau misalnya salah satu unsur tidak dipenuhi dalam penulisan karya tulis atau PTK ataupun makalah, maka otomatis akan ditolak oleh tim penilai. Jadi syaratnya tadi asli, harus tidak plagiat ya. Kemudian dan seterusnya tadi sudah kita sampaikan. Saya rasa sudah lengkap di PowerPoint tadi, bisa Bapak Ibu simak nanti juga di materi, dan kami akan upload rekaman kegiatan pada malam hari ini. Untuk sekali lagi untuk jurnal ataupun semua kegiatan pada dasarnya di zaman digital Bapak Ibu itu sudah terpublikasi dan bisa dilihat oleh siapapun. Artinya Bapak Ibu bisa melihat sendiri apakah memang jurnal ataupun penerbit ataupun lembaga itu kredibel ataupun tidak. Nah, seperti jurnal misalkan, Bapak Ibu dalam setiap jurnal pasti akan ada di editorial board-nya itu ataupun reviewernya ada di sana, ataupun halaman online-nya, halaman OJS-nya secara online. Itu bisa dilihat semua pengelola jurnal yang profesional pasti memiliki itu. Nah, kalau tidak bisa menunjukkan secara online-nya, ataupun Bapak Ibu bisa mengecek sendiri per halaman-halaman OJS-nya, pasti itu tidak kredibel. Tetapi jika sudah lengkap di sana ada edisinya, kemudian berapa kali terbit, Bapak Ibu juga bisa menghitung. Ada juga saya dengar tadi Bapak Rofi mengatakan maksimal terbit dalam satu nomor ataupun volume itu 15 maksimal terbitnya. Dan dalam 1 tahun itu jurnal mengeluarkan 4 volume. Misalkan nomor 1 volume 4 seperti itu. Dalam 1 tahun 4 kali maksimal. Itu juga bisa dilihat sesungguhnya Bapak Ibu di halaman jurnal. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian jika ada pertanyaan yang sesungguhnya mungkin banyak sekali pertanyaan yang masih ada di benak Bapak ataupun Bapak Ibu ya, ataupun yang mungkin masih nanti akan Bapak Ibu tanyakan. Silahkan Bapak Ibu bisa diskusi ataupun sharing melalui WA Group. Nah, di WA Group itu ataupun Bapak Ibu yang ada di grup tersebut juga ada yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang di 4B, 4C, ataupun tingkatan-tingkatan yang lain. Bisa juga Bapak Ibu sharing di WA Group tersebut, karena berbagi itu indah, ataupun ilmu yang bermanfaat itu bisa kita bagi dan menjadi amal jariah. Jadi Bapak Ibu yang 3B ataupun
Yang mau ke 4A silahkan bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Ada pengalaman ataupun ada hal yang ingin disampaikan yang penting seperti itu. Bisa Bapak Ibu diskusi di WA Group. Dan untuk malam hari ini, Bapak Raffi, kita cukupkan sampai di sini. Dan silahkan bisa Bapak Ibu manfaatkan di WA Group, karena di WA Group tersebut sudah Bapak Raffi di standby di sana. Dan kita bertemu di besok malam lagi dengan agenda apa besok Pak? Untuk malam berikutnya Pak Raffi. Ya, insya Allah praktek. Ya, kita cuma akan praktekkan. Tambah sedikit nih tadi mungkin dari pertanyaan Bapak Ibu ada yang belum terjawab, nanti silakan dikaji lagi di buku 4 ya. Nah, ini sebagai dasar ya. Karena sesungguhnya pedoman yang paling asli itu ada di buku 4 itu. Ya, untuk sistematika dan lain sebagainya itu di luar jangkauan kami. Silahkan ada bisa diskusikan yang lain. Termasuk format-format bagaimana format diktat, bagaimana format buku, bagaimana format pedoman guru. Ya, ada di lampiran semuanya ya. Mohon Bapak Ibu bisa mencermati di sana. Ini ada yang menanyakan sistematika. Nah, ini jawabannya di sana ya. Silahkan di buku 4 tadi sudah juga kami sharing di WA Group, dan kita akan bertemu kembali di besok malam. Dengan topik kita akan langsung praktekkan bagaimana cara mengisi aplikasi di Dupak, yang mungkin ada yang sudah online ataupun ada yang supaya lebih praktis seperti itu. Terima kasih Bapak Raffi sekali lagi saya ucapkan, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Semoga bermanfaat dan berkah tentunya Bapak Ibu. Dan izin kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.